Prediksi soal P3K tahap ketiga atau tahun 2022. Langsung saja Bapak Ibu kita masuk ke soalnya. Soal pertama, kurikulum mata pelajaran PPKN membuat tentang pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan atau civic skill, dan karakter kewarganegaraan atau civic disposition. Analisis hukum digunakan ketika membicarakan tentang A. Peran partai politik dalam penyuluhan hukum di masyarakat. B. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. C. Pengaruh struktur sosial terhadap kesadaran hukum masyarakat. D. Fungsi legislasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. E. Hambatan kultural dalam membangun sistem hukum nasional. Untuk Bapak Ibu bisa pause selama 3 detik sebelum menjawab. Dan jawabannya adalah B. Kurikulum mata pelajaran PPKN, kajiannya membuat tentang pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan karakter kewarganegaraan. Dalam konteks teori hukum, misalnya mata pelajaran PPKN mengkaji tentang penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Otonomi daerah akan dikaji dari aspek hukum, baik landasan maupun dalam praktik penyelenggaraan dari perspektif yuridis. Kita lanjut soal berikutnya, Bapak Ibu. Pak Iqbal akan mengajar PPKN dengan indikator pencapaian kompetensi. Mensistensikan kewarganegaraan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Model pembelajaran yang tepat adalah A. Simulasi, B. Debat, C. Diskusi, D. Ceramah, atau E. Praktik. Silahkan di pause terlebih dahulu Bapak Ibu dan pilih salah satu. Ya, dan jawabannya adalah C. Guru PPKN harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat agar ketercapaian kompetensi pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Pada prinsipnya, tidak ada model pembelajaran yang terbaik, karena model yang dipilih sangat tergantung dari kompetensi yang akan dicapai. Untuk indikator pencapaian kompetensi, nilai-nilai Pancasila dengan kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Model pembelajaran yang tepat yaitu diskusi. Kita lanjut soal berikutnya, Bapak Ibu. Pak Iqbal sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran yang bersifat Pak Iqbal sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran yang berisi membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Untuk itu, materi ajar yang tepat untuk dikembangkan oleh Pak Iqbal adalah A. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, B. Perumusan dasar negara oleh BPUPKI, C. Pendapat para pendiri negara tentang Pancasila, D. Perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9, atau E. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Silahkan di pause dulu Bapak Ibu dan pilih salah satu jawaban yang menurut Bapak Ibu yang paling tepat. Dan jawabannya adalah C. Dalam mengembangkan bahan ajar, guru PPKN harus memperhatikan kesesuaian antara materi yang dikembangkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Materi ajar yang dikembangkan berdasarkan pada indikator pencapaian kompetensi yang dikembangkan sebelumnya. Untuk indikator membandingkan pendapat para pendiri negara,
tentang isi Pancasila. Materi ajar yang tepat untuk dikembangkan adalah pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Materi ini dapat dikembangkan menjadi beberapa bagian yang antara lain mendeskripsikan berbagai pendapat dari para pendiri negara tentang Pancasila. Soal berikutnya, seorang guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran proyek citizen. Materi pembelajaran yang sesuai yaitu A. Sejarah pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda. B. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. C. Peran generasi muda dalam mencetuskan Sumpah Pemuda. D. Peran organisasi yang memunculkan gerakan Sumpah Pemuda. Atau E. Mengidentifikasi nilai-nilai Sumpah Pemuda. Silahkan dipilih atau dipause terlebih dahulu Bapak Ibu. Dan jawabannya adalah B. Guru PPKN dalam menentukan dan memilih model pembelajaran harus secara cermat menganalisis indikator pencapaian kompetensi dan materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Untuk model pembelajaran Project Citizen, materi yang dikembangkan harus memuat permasalahan terkait kebijakan publik yang nantinya akan diselesaikan di kelas. Materi yang memuat permasalahan antara lain menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Kita lanjut di soal berikutnya. Pak Bakri meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil telaah tentang akibat pelanggaran lalu lintas melalui metode diskusi. Dalam hal ini, langkah awal yang dilakukan dalam pembelajaran adalah A. Membagi kelas menjadi beberapa kelompok. B. Meminta peserta didik mengidentifikasi masalah. C. Mencari contoh-contoh pelanggaran lalu lintas. D. Melakukan investigasi ke lapangan secara berkelompok. E. Menyimpulkan hasil investigasi yang sudah dilakukan. Silahkan di pause terlebih dahulu Bapak Ibu. Dan jawabannya adalah A. Setiap model pembelajaran memiliki langkah-langkah atau sintak baku yang diterapkan dalam pembelajaran. Guru PPKN harus mampu memahami setiap urutan langkah yang akan diterapkan. Ketika guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran diskusi, maka langkah awal yang dilakukan oleh guru adalah membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Dalam membagi kelompok, guru dapat menggunakan strategi inovatif, termasuk dalam memberi nama kelompok. Misalnya, untuk menentukan suatu kelompok tertentu, guru dapat memuat potongan puzzle beberapa rumah adat sesuai dengan jumlah kelompok yang akan dibuat. Lalu kemudian membagikan kepada semua peserta didik. Setelah puzzle terbentuk menjadi suatu bentuk rumah adat, maka itulah anggota kelompoknya dan nama kelompok sesuai dengan nama rumah adat. Kita lanjut di soal berikutnya, Bapak Ibu. Pak Budi sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Media pembelajaran yang tepat dipilih oleh Pak Budi untuk mencapai kompetensi pembelajaran tersebut adalah A. Video tentang sidang pembentukan peraturan daerah. Atau B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. C. Video tentang kegiatan pembentukan peraturan daerah. D. Gambar tentang sidang pembentukan peraturan daerah. E. Aplikasi tentang sidang pembentukan peraturan daerah. Silahkan di pause terlebih dahulu Bapak Ibu. Dan jawabannya adalah
B. Guru PPKN di samping harus mampu mengembangkan bahan ajar, metode, dan evaluasi, juga mampu memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensi pembelajaran. Media yang tepat untuk indikator pencapaian kompetensi menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah, yaitu bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Melalui bagan alur tersebut akan memudahkan peserta didik dalam pencapaian kompetensi pembelajaran. Kita lanjutkan di soal berikutnya. Seorang siswa memainkan handphone di dalam kelas ketika guru sedang mengajar. Maka, reinforcement yang tepat diberikan oleh guru kepada anak tersebut adalah A. Memberikan ancaman, B. Memberikan hukuman, C. Memberikan tugas tambahan, D. Memberikan peringatan, atau E. Mendekati siswa tersebut. Silakan Bapak Ibu di pause terlebih dahulu. Ya, dan jawabannya adalah E. Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus bisa memilih solusi jika ada siswa yang melakukan hal yang kurang baik dalam pembelajaran. Siswa diharapkan menjadi sadar dan tidak mengulanginya lagi. Dalam hal siswa memainkan handphone, maka guru bisa mendekatinya dan berbicara dari hati ke hati. Kita lanjut soal berikutnya, Bapak Ibu. Ketua Komisi Yudisial atau KY melihat banyak hakim yang melanggar hukum dalam menjalankan tugasnya. Komisi Yudisial juga bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan wacana di atas, keterampilan kewarganegaraan yang harus dimiliki siswa sebagai warga negara adalah A. Menganalisis kasus-kasus hukum yang melibatkan hakim, B. Merancang usulan sanksi yang tepat terhadap hakim pelanggar hukum, C. Mendorong agar Komisi Yudisial memberikan sanksi berat bagi hakim pelanggar hukum, atau D. Mengevaluasi putusan MA apabila memecat semua hakim pelanggar hukum, atau E. Memahami tugas-tugas dari lembaga tinggi negara. Silahkan di pause terlebih dahulu Bapak Ibu. Dan jawabannya adalah B. Dalam praktik belajar kewarganegaraan, maka sesuai dengan indikator pencapaian kompetensinya, maka siswa sebagai warga negara harus memiliki keterampilan kewarganegaraan. Terkait kasus di atas, maka mereka harus bisa merancang usulan sanksi yang tepat bagi hakim yang sudah terbukti melanggar. Kita lanjut di soal berikutnya. Ketika dalam suatu kegiatan pembelajaran, guru memberi kesempatan kepada peserta untuk menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan tempat sampah dari berbagai sumber belajar. Maka tampilan guru tersebut dikategorikan sebagai A. Mengamati lingkungan, B. Mengumpulkan informasi, C. Mengidentifikasi masalah, D. Menemukan masalah, atau E. Merumuskan masalah. Silahkan di pause terlebih dahulu Bapak Ibu. Dan jawabannya adalah B. Dalam melakukan prosedur evaluasi pembelajaran, maka guru harus mengarah kepada pendekatan saintifik. Dalam kegiatan di mana guru yang memberi kesempatan peserta didik untuk menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan sampah dikategorikan mengumpulkan informasi. Kita lanjut soal berikutnya. Kegiatan mengembangkan kisi-kisi penilaian dalam prosedur penilaian pembelajaran PPKN dilaksanakan setelah A. Tujuan pembelajaran diketahui, B. Teknik penilaian ditentukan, C. Penilaian telah dilaksanakan, D.
instrumen penilaian telah disusun, atau E, kunci jawaban disusun? Silahkan di-pause terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah B. Sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh guru dalam menyusun perencanaan penilaian pembelajaran, setelah teknik penilaian ditentukan, maka guru mengembangkan kisi-kisi penilaian. Kisi-kisi yang dibuat materi, indikator pencapaian kompetensi, bentuk soal, tingkat kesukaran soal, dan beberapa jumlah soal dari setiap indikator pencapaian kompetensi. Kita lanjutkan di soal berikutnya. Bentuk kegiatan remedial bagi peserta didik yang hasil belajarnya di bawah KBM untuk tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menganalisis makna dan arti kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah A. Membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional. B. Mengerjakan PR tentang makna dan arti kebangkitan nasional 1908. C. Membuat karya tulis tentang kebangkitan nasional 1908. D. Membuat ringkasan isi buku Soekarno. Atau E. Melakukan ulangan harian. Ulang. Silakan Bapak Ibu di-pause terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah A. Menentukan jenis remedial harus berdasarkan sebuah hasil penilaian bentuk kegiatan remedial bagi peserta didik yang hasilnya belajar yang di bawah KBM untuk tujuan pembelajaran. Dapat menganalisis makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang paling tepat adalah membuat ringkasan buku tentang makna kebangkitan nasional. Kita lanjut soal berikutnya, Bapak Ibu. Salah satu permasalahan dalam pembelajaran PPKN yang sering ditemukan adalah kebosanan peserta didik, iklim belajar yang tidak kondusif. Solusi yang bisa dipergunakan guru terhadap masalah belajar tersebut yang paling sesuai dengan jiwa kurikulum 2013 adalah dengan menggunakan model pembelajaran A. Scientific approach. B. Cooperative learning. C. Contextual teaching and learning. D. Discovery learning. Atau E. Project based learning. Silahkan di-pause terlebih dahulu Bapak Ibu. Dan jawabannya adalah B. Salah satu cara yang bisa digunakan guru dalam inovasi pembelajaran, maka dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Karena ada banyak tipe seperti Jigsaw, TGT, STAD, dan lain-lain, sehingga dalam prosesnya akan bervariasi dan menyenangkan peserta didik. Melalui pembelajaran kooperatif, peserta didik diajak untuk bekerja sama dengan teman lainnya dan mengembangkan salah satu bentuk keterampilan kewarganegaraan atau civic skill. Kita lanjut di soal berikutnya. Penggunaan teknologi terbaru dapat dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran sehingga hasil belajar peserta didik maksimal. Pada tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dengan cara A. Membaca buku elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. B. Membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. C. Membuat karya tulis tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. D. Membuat ringkasan isi buku elektronik tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Atau E. Melakukan kajian lapangan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai UUD NRI tahun 1945.
Silahkan di pause terlebih dahulu Bapak Ibu dan pilih salah satu yang menurut Bapak Ibu tepat. Dan jawabannya adalah B. Penggunaan teknologi baru dapat memberikan hasil yang maksimal dari peserta didik. Untuk menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dengan cara membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kita lanjut di soal berikutnya. Kurikulum mata pelajaran PPKN memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan, civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan, civic skill, dan karakter kewarganegaraan, civic disposition. Analisis hukum digunakan ketika membicarakan tentang A. Peran partai politik dalam penyuluhan hukum di masyarakat. B. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. C. Pengaruh struktur sosial terhadap kesadaran hukum masyarakat. D. Fungsi legislasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. E. Hambatan kultural dalam membangun sistem hukum nasional. Dan jawabannya adalah B. Kurikulum mata pelajaran PPKN, kajiannya memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan atau civic skill, dan karakter kewarganegaraan atau civic disposition. Dalam konteks teori hukum, misalnya mata pelajaran PPKN mengkaji tentang penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Otonomi daerah akan dikaji dari aspek hukum, baik landasan maupun dalam praktik penyelenggaraan dari perspektif yuridis. Soal berikutnya, rumus indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk kompetensi dasar mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan adalah A. Melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. B. Menganalisis berbagai norma-norma yang berlaku di masyarakat. C. Menjelaskan makna berbagai norma yang berlaku di masyarakat. D. Mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran norma di masyarakat. E. Menunjukkan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Silakan dipause terlebih dahulu Bapak Ibu. Dan jawabannya adalah A. Guru PPKN harus mampu mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Untuk kompetensi dasar, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan yang tepat, yaitu melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Kompetensi dasar ini termasuk dalam kompetensi dasar afektif atau civic disposition. Untuk mengembangkan indikator yang sesuai dapat dicermati dari kata kerja operasional yang ada dalam KD, yaitu mematuhi. Kata kerja operasional ini kemudian dikembangkan dalam indikator pencapaian kompetensi menjadi melaksanakan. Kita lanjut di soal berikutnya. Pak Iqbal akan mengajar PPKN dengan indikator pencapaian kompetensi mensintesiskan kewarganegaraan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Model pembelajaran yang tepat adalah A. Simulasi, B. Debat, C. Diskusi, D. Ceramah, atau E. Praktik. Dan jawabannya adalah C. Guru PPKN harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat agar ketercapaian kompetensi pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Pada prinsipnya, tidak ada model pembelajaran yang terbaik, karena model yang dipilih sangat tergantung dari kompetensi yang akan dicapai. Untuk indikator pencapaian kompetensi, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara
model pembelajaran yang tepat yaitu diskusi. Kita lanjut soal berikutnya. Para pemuda telah membuktikan peranannya yang sangat monumental dan bersejarah dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia merdeka, yang dibuktikan dengan lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928, mengembangkan materi pembelajaran yang mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang dapat berupa A. Pilihan politik identitas menjadi ajang pertarungan ideologi. B. Pilihan politik bersifat sementara untuk memenangkan pemilu. C. Pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. D. Tokoh politik mengemukakan janjinya untuk menarik pemilih. E. Banyaknya partai politik, simbol keberhasilan demokrasi. Silakan di-pause terlebih dahulu Bapak Ibu. Dan jawabannya adalah C. Materi PPKN dapat berupa pengembangan dari pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge yang dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran. Salah satu materi yang dikembangkan guru dalam pembelajaran PPKN yaitu tentang Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada kajian materi ini dijabarkan tentang peran pemuda dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia merdeka. Pengembangan materi pembelajaran yang dapat mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang dapat berupa pemilu, merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Ibu Mawar akan mengajar mata pelajaran PPKN dan merumuskan tujuan pembelajaran. Siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Pendekatan yang tepat untuk diterapkan oleh Ibu Mawar adalah A. Induktif, B. Deduktif, C. Individual, D. Kelompok, atau E. Saintifik. Silakan di-pause terlebih dahulu Bapak Ibu. Dan jawabannya adalah D. Sebelum menentukan model pembelajaran, guru PPKN perlu terlebih dahulu menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Pendekatan yang tepat untuk tujuan pembelajaran, siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, yakni pendekatan kelompok. Kita lanjut di soal berikutnya. Pak Eko sebagai guru PPKN SMP akan menerapkan metode pembelajaran inquiry. Indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk dikembangkan yaitu A. Mengidentifikasi adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat. B. Menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. C. Mendeskripsikan perilaku yang sesuai untuk pengalaman sila-sila Pancasila. D. Mengidentifikasi berbagai contoh pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. E. Menyebutkan kelebihan dan kekurangan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Silakan di-pause terlebih dahulu Bapak Ibu. Dan jawabannya adalah B. Guru PPKN dalam mengembangkan metode pembelajaran harus mencermati indikator pencapaian kompetensi yang akan dikembangkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Salah satu metode pembelajaran yang sesuai untuk indikator pencapaian kompetensi menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan, yaitu metode pembelajaran inquiry. Metode inquiry melatih peserta didik untuk mencoba menemukan dan berpikir analitis terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan kemampuan melakukan analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, peserta didik dikembangkan kemampuan keterampilan kewarganegaraannya. Kita lanjut soal berikutnya. Pak Bakri meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil telaah tentang akibat pelanggaran lalu lintas melalui metode diskusi. Dalam hal ini, langkah awal yang dilakukan dalam pembelajaran adalah A.
membagi kelas menjadi beberapa kelompok. B. Meminta peserta didik mengidentifikasi masalah. C. Mencari contoh-contoh pelanggaran lalu lintas. D. Melakukan investigasi ke lapangan secara berkelompok. E. Menyimpulkan hasil investigasi yang sudah dilakukan. Di pause terlebih dahulu Bapak Ibu dan pilih salah satu yang menurut Bapak Ibu yang tepat. Dan jawabannya adalah A. Setiap model pembelajaran memiliki langkah-langkah atau sintak baku yang diterapkan dalam pembelajaran. Guru PPKN harus mampu memahami setiap urutan langkah yang akan diterapkan. Ketika guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran diskusi, maka langkah awal yang dilakukan oleh guru adalah membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Dalam membagi kelompok, guru dapat menggunakan strategi inovatif termasuk dalam memberi nama kelompok. Misalnya untuk menentukan suatu kelompok, guru dapat membuat potongan puzzle beberapa rumah adat sesuai dengan jumlah kelompok yang ada dibuat. Lalu kemudian membagikan kepada semua peserta didik. Setelah puzzle tersebut menjadi salah satu bentuk rumah adat, maka itulah anggota kelompok. Dan nama kelompok sesuai dengan nama rumah adat. Soal berikutnya, Pak Budi sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Media pembelajaran yang tepat dipilih oleh Pak Budi untuk mencapai kompetensi pembelajaran tersebut adalah A. Video tentang sidang pembentukan peraturan daerah. B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. C. Video tentang kegiatan pembentukan peraturan daerah. D. Gambar tentang sidang pembentukan peraturan daerah. E. Aplikasi tentang sidang pembentukan peraturan daerah. Silakan dipause terlebih dahulu Bapak Ibu. Dan jawabannya adalah B. Guru PPKN di samping harus mampu mengembangkan bahan ajar, metode, dan evaluasi, juga mampu memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensi pembelajaran. Media yang tepat untuk indikator pencapaian kompetensi menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah, yaitu bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Melalui bagan alur tersebut, memudahkan peserta didik dalam mencapaikan kompetensi pembelajaran. Sekian Bapak Ibu untuk soal pedagogik yang diprediksi akan bisa membantu kita nantinya sewaktu ujian P3K tahun 2022. Semoga Bapak Ibu sekalian yang mau nonton ini, saya doakan supaya sukses untuk seleksi P3K tahun 2022.